Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Sudarso, Kepala SD Negeri Wonosegoro 1. Yang saya hormati Bapak Fasilitator JGP kelas 007 Angkatan 7 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia. Pada hari ini saya Husnunisa CGP Angkatan 7 kelas 007 akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu dengan dalam kegiatan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Slamet Sudarso. Langsung saja Pak. Jadi Bapak, bagaimana Pak kabar hari ini, kabar sekolah, kabar karena kita tahu sendiri Bapak Kepala tidak hanya di SD Wonosegoro 1 tapi juga menjadi PLT di SD Negeri Bujanggading. Silakan Pak, bisa diceritakan. Alhamdulillah, untuk kabar diri saya maupun keluarga sehat walafiat tanpa aral suatu apa, terbukti dengan tadi malam sudah bisa melaksanakan sahur. Mudah-mudahan harapan hari ini puasanya rampung sampai maghrib. Untuk kabar peserta didik atau Bapak Ibu Guru, alhamdulillah semuanya berangkat sehat berbahagia, anak-anak juga sehat walaupun ada 1-2 mungkin yang tidak berangkat karena kami belum bisa memantau absen karena Bapak Ibunya belum masuk istirahat. Oke Bapak, pada kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai pengalaman kepemimpinan Bapak selama menjadi kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kan kita tahu sendiri pasti ada yang namanya, bahkan mungkin setiap hari ada permasalahan di sekolah. Bagaimana Bapak menangani kasus-kasus tersebut? Alhamdulillah, kasus-kasus biasa yang kecil itu di sekolah pasti ada. Tapi untuk kasus yang besar sampai ke ranah hukum karena belum ada. Paling-paling hanya kasus anak ngeweng, anak berkelahi dengan teman-teman, kemudian paling mungkin guru-guru yang cok terlambat datang, itu tapi biasa langsung segera kita laksanakan. Kalau nanti kasus dengan guru mungkin yang cok terlambat datang, kita panggil, kita ingatkan untuk manakala ada kegiatan yang harus ditinggalkan ya izin dulu, jangan sampai datang terlambat. Karena yang namanya ukuran kedisiplinan, kalau saya siji diukur dengan kedisiplinan kehadiran atau kerjaan. Itu kasus saya guru, kita ingatkan dulu ya, ingatkan, kemudian kita peringatkan, bina sedikit untuk melaksanakan dengan tertib. Kemudian manakala kok sampai ke masih kita panggil lagi ya, kita panggil lagi, suruh buat pernyataan kalau saya kalau sampai dapat yang 3 ini tak pasarkan pada atasan. Saya tidak bisa membina guru saya ini, itu hanya salah penggunaan. Kemudian untuk anak-anak biasa masalah biar ditangani guru nangani masalah. Untuk anak baru, kalau guru sudah tidak mampu, baru kami melangkah, kita lembut bareng-bareng dengan antara guru, kepala sekolah dengan orang tua untuk menangani anak yang nakal atau anak-anak yang sering itu biasanya yaitu masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Selama ini kami belum pernah menangani masalah yang besar. Tadi berarti kalau misalnya guru yang datangnya terlambat, tapi kan Bapak kan berarti hanya menindak, maksudnya seperti dilema etika ya Pak ya, karena kan harapan Bapak kan etika untuk disiplinnya itu kan diterapkan, tapi ternyata ada alasan-alasan tersendiri oleh guru sehingga Bapak pun harus bijak seperti itu, masih memberi toleransi terhadap guru tersebut ya Pak ya. Nah, ini lagi kaitan dengan etika, karena kami sudah tua, sama-sama tua, mestinya
Karena etika tanpa orang tuanya kan sudah tahu aturan seperti ini ya dilaksanakan seperti ini. Jadi memang saya terima. Nah kita buat seperti ini nanti mereka mesti tanggapannya wah gitu ya. Mau saya lagi etika kita monggo saran-saran menjaga etika, menjaga rasa. Ini yang paling betul, rasa itu sulit untuk dikatakan rasa. Soal EDW perannya itu sudah benar, tapi orang lain masih menganggap salah. Padahal yang namanya rasa itu muncul dari hati yang paling dalam. Saya yakin awak dhewe nglakoni salah mesti mengakui salah. Tapi kalau sudah berpikir ke yang namanya otak, nah ini sudah diliputi dengan berbagai pikiran sehingga nanti munculnya juga etikanya kurang baik. Etika itu masih. Pak, lanjut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya seperti itu, antara mentoleransi guru yang tidak berangkat ataukah tetap pada etika kedisiplinannya yang memang sesuai dengan kode etiknya kita guru kan harus disiplin berangkatnya itu. Nah, bisa Pak diceritakan ulang? Oke, kalau saya pribadi, karena yang namanya pengen kan beda-beda. Kalau saya mengambil etika keputusan kebijakan, yang pertama saya baru menggunakan itu dulu apa? Etika. Oke, etika moral kebijakan kata kekeluargaan. Baru itu sudah jalan, tetap kita kembalikan aturan pokok yang ada. Aturan pokok yang ada tentang PNS maupun guru. Kalau itu sudah mentok ya sudah, kita tetap dua-duanya kita laksanakan sehingga akan terjadi ya keseimbangan. Aturan yang kita laksanakan, kekeluargaan, etika yang kita. Karena kalau kita hanya menggunakan etika saja, nanti akan yang namanya aturannya kedisiplinan tidak dijalankan. Iya, nah kita disiplinnya tok nanti katanya wah kepalanya kaku, disiplinnya mati. Gitu iya. Ya. Jadi dua-duanya kita ambil. Iya betul. Sisi Itu yang baik dan sisi ujian akan terjadi keseimbangan. Gitu. yang namanya sama-sama benar ya Pak ya, Iya. dilemanya seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi tahap-tahapannya itu, langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa ini? Pertama kita ingatkan dulu. Secara pribadi, ya, pribadi dulu. Balik langkah-langkah ini untuk semuanya. Iya. Pertama kita bimbingan secara umum. Dalam rapat kita sering menasihati semuanya aja. Jadi kita katakan baik sing itu gede maupun tidak. Iya. Kita sampaikan. Iya. Baru yang kedua, kok mana kalau ada yang isinya kita undang pribadi. Ya, kita undang pribadi. Undang pribadi bicara soal keluargaan. Ya, begini. Nggak menggampangkan pribadi. Itu setelah kedua pribadi baru peringatan secara tertulis. Karena seperti peringatan tertulis. Kalau peringatan tertulis kok masih ngeweng, tak suruh buat pernyataan. Jadi, pernyataan membuat pernyataan sama namanya bagaimana. Kalau sudah buat pernyataan sendiri, kenyataan seperti itu masih ngeweng, tak berikan kembali kepada atasan. Ini kan, berarti saya sudah tidak mampu untuk membina anak-anak saya. Jadi, karena seperti itu. Secara umum, kemudian pribadi bidang, kemudian juga pernyataan, terakhir kita atasan hukum. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang kita bahas dari ini Pak? Yang paling efektif selama ini kelihatannya secara pribadi itu kekeluargaan. Kekeluargaan mereka akan mungkin menyadari kekurangannya atau yang tidak pas. Jadi juga yang lain kan tidak tahu kan. Tapi itu yang umum biasa dalam rapat disampaikan kelihatannya mereka itu menurut saya kurang begitu. Tapi yang rasanya tinggi itu biasa sudah diingatkan saya. Tapi yang katakanlah masih harus paling efektif yang sangat kota itu lebih mengenai. Menurut Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
yang merupakan tantangan yang sulit misalnya? Boleh kasus-kasus yang lain? Kasus yang lain jarang. Yang sulit ya ini saya itu katakanlah belum bisa maksimal itu tentang kedisiplinan. Itu kasus itu. Tapi hanya 1-2 orang dan itu menurut saya kami tidak bisa begitu namanya memberikan gampangan jadi aturan singkat karena mereka mungkin kata mayoritas kan yang belum sepenuhnya sehingga kami itu memang sulit itu dilema ya memang Pak ya. Itu dilemanya di satu sisi kami akan menemukan kebijakan yang paling pokok kode etik, tapi di satu sisi mereka kan katakan ibarat orang itu belum ya sepenuhnya saya itu mengabdikan diri pada kewajiban itu jalannya di situ. Nah pekerjaan yang lain jalannya semuanya lancar, tapi untuk satu itu memang susah. Mungkin tidak hanya saya, mungkin juga teman-teman yang lain menghadapi itu paling susah mungkin. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan ataukah langsung? Nah, biasanya saya langsung aja nih, langsung tak tegur ya. Nah semua orang itu jadwalnya ya baru kok setelah itu teguran langsung kok belum bisa dilaksanakan baru bisa akan mengambil langkah-langkah gunakan yang tadi sudah dijalankan begitu kok si kata telan aja tapi jangan biasa hanya melipir-lipir kok gini gitu nih. Jadi langsung jadi kalau permasalahan tidak langsung ditangani nanti lah tadi jangan kesulitan belajar dan sebagainya itu nih. Jadi biar tidak terlalu lama mereka itu melakukan hal yang kurang tepat gitu. Biasanya langsung mereka suka mau tidak sama. Saya sebenarnya seperti itu tanpa kedeng aleng-aleng lah ini sama ini belum pas gitu. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Faktor-faktor yang mendukung. Faktor-faktor yang mendukung ya teman-teman guru di sekitar kita. Kemudian mungkin juga dari wali siswa itu juga mendukung faktor-faktor yang tadi menghambat itu. Jadi itu guru dan pada sekolah dan juga orang tua siswa itu mendukung, termasuk juga siswanya kan juga mendukung. Iya betul. Siswa juga mendukung, juga tenaga administratif yang lain. Jadi semuanya ikut terlibat. Dan mereka dengan mengamati ya Pak. Iya, mereka padahal orang tua. Ini kan cok laporan dengan saya, Pak kok si A bilang, itu kan juga sudah mendukung. Anak-anak, katakanlah anak-anak sudah mapan, masa gurunya belum ada kan juga itu mendukung juga. Mereka kan kuliah bersahaja saja. Itu. Terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman yang saya petik dari rumah ini ya jelas pengalamannya mungkin pengalaman yang katakanlah tidak enak. Mereka yang saya menyampaikan itu pasti akan mungkin mereka merasa senang karena diingatkan atau senang, tapi ada yang tidak. Nah yang tidak ini kan mereka kan sifat mungkin sikapnya akan lain, yang berbeda pada saya mungkin sikapnya berbeda atau mungkin akan mereka itu pasti akan cerita dengan teman-teman itu pengalaman itu yang saya petik itu. Jadi sikap berbeda, sikap dalam artian sikap yang berubah atau sikap yang mungkin hanya aja tinggal aku atau mungkin sikapnya ada cerita dengan teman-teman yang mungkin pada suatu saat teman-teman itu akan cerita pada saya itu nih. Itu pengalaman dan itu juga saya sangat terima kasih dengan
ada info walaupun tidak langsung, saya kan bisa koreksi diri. Artinya jadi itu pengalaman yang saya punya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan untuk saya belajar? Untuk yang perlu saya sampaikan kepada terutama panjenengan yang sudah masuk CGP dan di sana kan sudah tidak tertulis ya, tapi siap menjadi kepala sekolah kan, walaupun tidak tertulis. Karena selama ini mereka itu yang sudah waktunya jadi kepala ini enggan untuk daftar kepala sekolah, dan sudah di sana sudah dibayari CGP 223. Ini kan tantangannya harus siap menjadi kepala sekolah. Harapannya satu, harapan jadi kepala sekolah. Oke, satu, tunjukkan kepada teman-teman calon nantinya uji. Yang pertama, bertindaklah sesuai dengan aturan yang ada, karena jangan itu sebagai contoh. Oke. Yang kedua, jangan sampai katakanlah didisik oleh anak buah. Oke. Apa saja, berarti kan jangan itu contoh. Kudu disi semuanya saja. Tekon yang disi Bali yo carry. Contohnya itu. Kemudian gunakanlah kebijakan jenenge apa? Humanisme, kekeluargaan. Manakala kebijakan apa saja lembut dulu, jangan sekali-kali Anda panjenengan kepala sekolah ambil kebijakan menggunakan kebijakan sendiri tanpa ada rembukan dengan izin yang bertemu sekolah, guru, wali, karena kalau jadi ambil kebijakan bareng-bareng rembukan, dampaknya monggo ini sudah kita rembuk dengan panjenengan. Itu. Jadi tadi itulah humanisme, kekeluargaan, bercontoh yang baik, kemudian selalu positive thinking, tapi jangan lupa selalu mengingatkan kepada mereka, walaupun wes jangan anggapannya baik, tapi tulung jangan yo nek ono sing pas langsung saja nek ingatkan pada saya, ingatkan, karena dengan mengingatkan mereka pun saya kurang pas. Saya malah diingatkan, wah nanti saja, nanti kapan itu tidak usah. Sebenarnya saat itu langsung harapannya seperti itu. Kemudian jaga kekeluargaan, nek iso maneh mereka itu bisa menganggap itu sebagai orang tua. Nah, orang tua itu sebelum ke yang lain, ya orang tua cek lembut dulu. Jangan sampai melangkah tanpa ada rembukan, nanti juga dampaknya kurang baik. Itu harapannya seperti itu. Kalian sebagai calon figur pemimpin, di samping jangan punya angan-angannya, saya sekolahnya harus seperti ini, tapi daya dukungnya tidak mampu, sulit, tapi daya dukungnya sudah siap, jangan mengajak kemana saja, insya Allah. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, dan saya mohon maaf tadi manakala dalam percakapan ini mungkin ada yang kurang pas atau kurang sesuai. Apa yang Bapak sampaikan sangat-sangat menginspirasi dan juga memberi pengalaman baru untuk saya ke depannya. Semoga saya lebih baik lagi, dan saya juga mohon doa ya Bapak ya, semoga pelaksanaan saja lebih ke CGP ini dulu saja khususnya biar berjalan dengan lancar seperti itu Bapak ya. Demikian saya akhiri, salam dan bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selamat sukses.